Izin masuk dong. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi dong. Ya, silakan duduk Bapak. Pagi dong. Oke, baik. Perkenalkan Pak, nama saya Priscilla Fitri yang berjaga pada klinik Pasundan pagi hari ini. Nah, kalau boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Ramli. Oke. Umurnya berapa Pak? 27. Tinggalnya di mana Bapak? Di Bandung. Oke, di Bandung. Laki-laki ya Pak? Oke. Baik. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Kak, di mana tujuannya itu untuk mengetahui tekanan darah Bapak itu sekarang itu normal, tinggi atau rendah. Oke. Baik. Di sini saya akan memastikan pasien itu tidak menggunakan usaha atau sedang stres. Nah, Bapak boleh saya ajukan beberapa pertanyaan? Boleh. Apakah 5 menit sebelum datang kemari Bapak berada di tempat yang nyaman, hangat, dan telah beristirahat? Sudah. Oke, baik. Apakah 30 menit sebelum datang kemari Bapak tidak merokok atau minum minuman yang berkafein? Tidak. Oke, baik ya Pak. Oke. Nah, baik, di sini saya akan menggunakan manset yang tidak rusak, dalam keadaan baik, dan juga stetoskop yang baik. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu menurut standar dari WHO. Baik, di sini saya akan mencuci tangan saya dan memastikan bahwa keran airnya itu mengalir. Oke, baik, airnya hidup. Nah, saya akan menuangkan sabun cair ke tangan saya 3-5 cc. Saya akan melap pada tangan saya hingga berbusa, lalu pada punggung-punggung tangan, kemudian pada sela-sela jari, kemudian dengan gerakan mengunci, kemudian pada ibu jari, kemudian ujung-ujung jari pada telapak tangan secara bergantian. Kemudian saya akan membilas tangan saya hingga busanya hilang. Oke, kemudian saya akan melap tangan saya menggunakan tisu. Lalu tisu yang saya gunakan akan saya gunakan menutup keran air, lalu membuang tisu pada tempat sampah. Baik, di sini tangan yang digunakan itu harus sedang dalam keadaan istirahat, rileks, dan bebas dari pakaian. Baik Pak, mana tangannya? Oke, baik. Bapak menggunakan tangan yang dominan itu yang kiri atau yang kanan ya Pak? Yang kanan dong. Oke, baik. Nah, seharusnya tangan tidak ada fistula arteriovenosa untuk dialisis. Lalu bekas jaringan parut dari pemotongan arteri brachialis sebelumnya, atau juga adanya tanda-tanda limfedema. Oke, di sini saya akan menggunakan tangan yang dominan. Oke. Lalu saya akan memposisikan lengan sehingga arteri brachialis sejajar dengan jantung. Oke, ini Pak. Kemudian saya akan mempusatkan manset di atas arteri brachialis sekitar 2,5 cm atau 2 jari di atas lipatan antekubital, dan kencangkan dengan aman dan nyaman. Di sini saya akan menggunakan untuk memeriksa tekanan sistolik dengan palpasi untuk menentukan seberapa tinggi tekanan manset. Kemudian saya akan meletakkan 2 jari saya di bawah ibu jari pasien untuk mendapatkan arteri brachialis pasien.
Oke, baik. Dari hasil pemeriksaan, tekanan sistolik pasien itu berada pada 115 mmHg. Oke, kemudian saya akan memeriksa tekanan sistolik dari pasien dengan menggunakan stetoskop. Baik, akan saya letakkan di bawah manset. Saya akan mengembangkan manset dengan menambahkan 30 mmHg pada hasil pemeriksaan palpasi sebagai patokan. Lalu saya akan mengempiskan manset perlahan dengan kecepatan 2-3 mmHg per detik. Lalu memperhatikan denyut nadi pasien. Nah, stetoskop akan merasakan suara, lalu saya akan membaca tekanan pada tensimeter. Suara pertama itu merupakan suara diastolik. Oke, baik. Baik, pada pemeriksaan kali ini diastoliknya itu berada pada 70 mmHg. Baik. Oke, manset telah dikempiskan. Nah, dan suara denyut nadi tidak terdengar kembali. Pastikan darah mengalir lagi dan stetoskop merasakan bunyi denyut nadi. Semakin manset mengempis dan semakin sedikit suara denyut nadi yang terdengar oleh stetoskop sampai benar-benar hilang. Bunyi denyut nadi terakhir itu merupakan diastolik. Tunggu sekitar 2 menit dan ulangi pengukuran pada tekanan darah pasien. Saya akan melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan sistolik. Baik ya Pak. Untuk pemeriksaan kedua, tekanan sistolik Bapak itu masih pada 115 mmHg. Oke. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kedua pada untuk mengetahui tekanan diastolik Bapak. Oke, baik. Pada pemeriksaan diastolik itu kita dapatkan 70 mmHg. Baik. Baik, untuk pemeriksaan kedua, jika mendapat perhitungan yang berbeda, maka akan diambil nilai rata-rata dari 2 pemeriksaan terakhir. Kemudian saya akan melepaskan manset dan merapikan manset lalu menyimpan pada tempat. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan tekanan darah pasien. Nah, normalnya itu untuk tekanan sistolik itu kurang dari 120 mmHg dan pada tekanan diastolik itu kurang dari 80 mmHg. Baik Bapak, jadi pada pemeriksaan tekanan darah Bapak itu tekanan sistoliknya itu 115 mmHg dan diastoliknya itu 70 mmHg. Nah, itu termasuk normal ya Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Ya baik, terima kasih Pak. Terima kasih dok.